oleh Bapak Adlan. Kepada Bapak Adlan disilahkan. Terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kurang keras ya? Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada MC, kepada Presiden ISB, kepada semua rekan-rekan yang sudah datang. Mari kita awali dengan ulumul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tiba-tiba diminta Mbak Sari untuk ngisi gitu, tentang Idul Adha kemarin kan barusan kan. Untung ada ChatGPT. Ya, jadi kalau Idul Adha kita sudah sering mendengar tentang Nabi Ibrahim ya, kayaknya kok terlalu mainstream ya. Nah, biar semangat kita keluarin hadiahnya dulu ya. Ada coklat ya. Ya, pernah nggak kita berpikir? Oke, pertanyaan dulu. Kalau Idul Fitri itu hari tasyriknya berapa hari? Satu, ya kan? Bukan itu pertanyaannya. Kalau Idul Adha hari tasyriknya berapa hari? Tiga, ya kan? Nah, kalau secara pribadi yang lebih heroik gitu, yang lebih perjuangannya lebih kerasa itu Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri kan? Puasa 30 hari ya kan? Taraweh, tadarus ya kan? Habis gitu Idul Fitri, terus merasa menang, itu wajar kan? Pertanyaannya, kenapa kok Idul Adha itu hari tasyriknya lebih lama, 3 hari? Nah, yang bisa saya kasih coklat. Ya, coba. Ya, mungkin coba menjawab ya. Kalau menurut aku perkiraannya kenapa hari tasyrik lebih lama 3 hari, karena di situ dengan adanya kurban itu tidak hanya bahwa semua orang itu diusahakan untuk bisa menikmati hari perayaan tersebut. Karena kurban itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi juga pada si sohibul kurbannya. Gitu. Jadi emang ada penekanan bahwa itu sebagai hari raya di mana semua orang berhak untuk menikmati hari tersebut, bagi yang mereka ya berhak mendapatkan jatah maupun yang mengkurbankan, sehingga itu lebih dijadikan sebagai hari untuk merayakan ya hal itu sendiri dibandingkan mungkin Idul Fitri. Oke, ya kita kasih coklat tepuk tangan dulu buat Mas Alonso. Ya. Tapi ada yang dari ibu-ibu? Coba satu, masih ada coklatnya loh. Ibu-ibu dari, Silakan diangkat tangannya Ya. bagi yang bisa menjawab. ada? Sayang loh coklatnya. Mungkin nunggu sesi berikutnya kali ya. Ya, iya. Jadi ya itu salah satu hikmahnya. Tapi begini, nah saya cerita dulu. Jadi di Brisbane ini kepada rekan-rekan yang baru gitu kan, banyak waktu luangnya kan, terus saya tuh suka mendengar ceramah gitu kan. Terus istri tuh bilang, udah sampai di luar negeri kok ceramahnya bahasa Indonesia, cari ceramah bahasa Inggris biar bahasa Inggrisnya lebih bagus. Terus saya gak sengaja itu mendengarkan cerita Sirah Nabawiyah. Nah, ternyata kita itu sepertinya, saya nggak bilang kita, sepertinya saya tuh memang kurang mendengarkan Sirah Nabawiyah, karena kita mengamati Nabi itu parsial. Misalnya gini, Nabi Muhammad itu mendukung poligami apa monogami? Kayak kan? Ya jawabannya dua-duanya, karena beliau pernah monogami 15 tahun, tapi habis itu poligami. Nabi Muhammad itu miskin apa kaya? Dua-duanya, karena beliau pernah miskin nggak bisa makan, pernah kaya sampai korban banyak. Beliau itu pemarah atau tegas atau pemurah, dua-duanya. Kadang kalau pas tegas, kalau pas murah hati. Jadi sepertinya kita perlu mendengarkan sirah itu dari awal sampai akhir, biar kita tahu, oh Nabi Muhammad itu ya manusia gitu. Jadi intinya proporsional. Apa hubungannya sama Idul Adha? Jadi Idul Adha itu kenapa kok 3 hari tadi? Kenapa kok Idul Fitri 1 hari? Jadi di Sirah Nabawiyah itu kalau udah masuk bab haji itu berarti sirahnya itu udah mau selesai.
Karena habis haji 1 sampai 2 tahun kemudian Nabi Muhammad itu meninggal. Nah, pernah nggak kita membayangkan bahwa kalau misalnya Nabi Muhammad itu nggak sampai haji, jadi nggak pernah haji, dan itu terjadi, nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah sampai puncaknya. Nabi Isa itu belum sampai dapat umat banyak, udah keburu diangkat. Muridnya loh cuma 12. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Musa mau masuk ke Israel, mau masuk ke tanah Palestina nggak bisa, muter-muter. Nah, Nabi Muhammad ini begitu dia sampai haji, habis itu 2 tahun kemudian diambil. Berarti meninggal tuh, beliau wafat tuh pas puncaknya. Nah, apa hubungannya sama Idul Adha tadi? Idul Adha itu adalah puncak dari ibadah kita, ya kan? Rukun Islam itu 5. Jadi begitu Nabi Muhammad bisa menjalankan rukun Islam yang 5 dan sekaligus mengajarkan ini loh tata caranya haji, udah beliau udah selesai. Jadi sudah paripurna. Dan Nabi yang bisa paripurna itu nggak banyak. Salah satunya Nabi Muhammad. Jadi haji itu adalah puncak dari ibadah Ibrahim. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, masih ada. Lalu apa buktinya bahwa Nabi Muhammad itu nabi betulan? Apa buktinya? Ada itu. Apa buktinya? Ya, ayo. Apa buktinya? Salah satu. Ya. Karena orang bagus untuk jadi profet. Jadi profet. Ya, tepuk tangan. Iya. Yang lain ngalah ya. Dari haji. Ya. Jadi dari ibadah haji kita bisa yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi betulan. Nah, yang di sini yakin nggak Nabi Muhammad itu nabi betulan? Yakin nggak? Yakinnya dari mana? Yakinnya dari mana? Hati-hati karena nanti katanya pas di kuburan itu ditanya Nabi Muhammad itu nabi bukan? Oke, buktinya apa? Nah, kalau tapi buktinya apa itu apa? Salah satu buktinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi betulan adalah haji. Kalau Nabi Muhammad itu bukan nabi betulan, pasti ibadah haji itu ziarahnya ke Madinah, bukan ke Mekah, ya kan? Nanti terus tempat-tempat yang dikunjungi itu tempat-tempat yang ada kaitannya sama Nabi Muhammad. Badar lah, Uhud lah, terus rumahnya dulu di mana, ya kan? Tapi ibadah haji itu gak ada kaitannya sama Nabi Muhammad, kaitannya sama Nabi Ibrahim, ya kan? Dari mulai wukuf, sa'i, lempar jumroh itu kaitannya sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang dianggap oleh semua agama. Oke. Nabi orang Islam mengakui Nabi Ibrahim? Mengakui. Orang Kristen mengakui Nabi Ibrahim? Mengakui, ya kan? Buktinya ada orang namanya Abraham, ya kan? Orang Yahudi mengakui Nabi Ibrahim? Tahu yang main bola, Roman Abramovich itu? Itu orang Yahudi. Tapi namanya Abramovich. Abramovich itu Abraham. Nah, kalau Islam, Kristen, Yahudi biasa lah. Tak tanya, orang Hindu mengakui Nabi Ibrahim enggak? Ayo. Ada yang gede, ada yang iya. Iya. Pernah dengar namanya Brahma? Brahma itu asal katanya dari Ibrahim. Brahma siapa? Brahma itu dewa di Hindu. Siapa istrinya? Bukan. Istrinya Saraswati. Pernah lihat Saras 008? Atau Isyana Saraswati? Nah, itu nama aslinya itu, asal katanya itu dari Saraswati. Brahma punya istri namanya Saraswati. Ibrahim istrinya Sarah, ya kan? Jadi Ibrahim itu diakui oleh semua agama. Jadi Nabi Muhammad itu mengembalikan bahwa ini loh, ini monoteis. Ini adalah Nabi Muhammad datang bukan bawa agama baru. Ini cuman mengembalikan agama yang dulu, bahwa ini adalah kembali ke monoteis. Ya kan? Kembali monoteis. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Nabi itu tidak? Coba kita bayangkan. Coba kalau dibayangkan kalau Nabi itu tidak sempat berhaji. Itu ada yang punya teman di sini orang bule namanya Jeremy, ada? Jeremy, ada pernah dengar orang bule yang Jeremy ya? Iya. Daniel? Iya. Daniel ya? Jeremy, Daniel. And then Ezra, ya kan? Pertanyaan, Jeremy, Daniel sama Ezra itu nama apa? Nama apa? Nama apa? Nama Nabi. Nabinya siapa?
Nabi itu orang Islam lah. Nabi itu orang Islam, ya kan? Pernah ada orang Bandung wali kotanya dulu, wakil wali kotanya dulu siapa? Wakilnya Daniel loh. Ya kan? Yang meninggal itu Daniel itu asalnya dari Daniel. Nah, Daniel ada di Quran ada Uzair itu orang Kristen bilang Ezra. Ya kan? Terus satu Jeremy itu di Islam namanya Urmia. Yaitu nabi-nabi yang dia jadi nabi ketika orang Israel ini di luar. Dia nggak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Kalau dulu Nabi Muhammad tidak bisa berhaji, nah jadinya kayak gitu. Ada ibadahnya tapi nggak bisa ngasih tahu petunjuk pelaksanaannya. Haji tapi nggak bisa. Nah, jadi haji ini adalah kurbannya adalah puncak dari ibadah kita sebagai umat Islam dan sebagai monoteis. Makanya hari tasriknya 3. Walaupun kita salah satu hikmahnya walaupun kita nggak puasa, tapi ini adalah puncak. Bayangin kalau misalnya dulu itu tidak bisa berhaji. Oke, jadi itu dari haji 3 hari lawan 1 hari. Yang berikutnya adalah yang kurang dikupas dari Idul Adha adalah bahwa Nabi Muhammad itu berhaji berapa kali? 1 kali. 1 kali, dan dari semua pidatonya beliau yang terdokumentasi dengan jelas itu adalah pidato di Haji Wada, ya kan? Haji perpisahan. Salah satunya adalah bahwa pada hari ini aku haramkan harta, nyawa, dan kehormatan sebagai sesama muslim ini. Ya kan? Jadi sesama muslim itu haram, seperti haramnya tanah ini di hari ini. Gitu. Jadi sesama orang Islam itu hartanya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga, ya kan? Satu lagi adalah nyawanya harus dijaga, ya kan? Kalau itu bisa dilaksanakan, ya kan? Coba kalau kita flashback ya, berapa minggu yang lalu Donald Trump itu datang ke Arab Saudi, ya kan? Jual apa? Jual senjata, ya kan? Jual senjata, ya. Terus apa? Saudi itu dibilang kamu harus bersenjata, kalau nggak nanti kamu dibom Iran, ya kan? Gitu kan? Kalau semuanya tuh mengacu pada itu, Saudi bilang enggak, aku tuh nggak bakal perang nanti, sama-sama orang Islam. Tapi karena kita kurang bersatu, makanya orang bisa jual senjata. Nah, jadi kembali lagi ke Sirah Nabawiyah, ini adalah waktu dimana mirip dengan perang Uhud. Nah, perang Uhud itu kocar kacir. Pasukannya Nabi kocar kacir karena nggak bersatu. Nah, jadi pertolongan Allah itu akan turun kalau kita sudah melakukan. Gitu. Kalau kita sudah melakukan, nanti baru ada pertolongan. Belum ada ikhtiar kok pertolongan. Nah, kalau kita ikhtiarnya nggak dilakukan, ya pertolongannya nggak turun. Nah, gitu. Jadi ya, ini adalah salah satu episode dalam peradaban umat Islam. Ya kita cuman bisa nelongso, kan, lihat saudara-saudara kita seperti itu. Tapi ya kembali lagi ya ini udah kehendaknya Allah, dan juga ya benar katanya Nabi Muhammad bahwa hidup ini cuma bergilir-gilir aja kan, kadang satu bangsa di atas, satu bangsa di bawah. Kebetulan kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, ya semoga kita segera keluar dari ini gitu kan, entah bagaimanapun caranya. Ya saya kira itu, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada salah-salah kata, saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adlan atas ceramahnya, tausiahnya yang luar biasa sekali di siang hari ini, menambah suasana kita menjadi sangat warm, hangat gitu ya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, agenda kita selanjutnya adalah sedikit ramah tamah atau penyampaian pesan-kesan dari teman-teman kita yang telah berhasil menyelesaikan studinya, baik itu level S1, S2 ataupun S3 di Queensland, Australia ini.